kabarnya? Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Di video kali ini, saya akan berbagi berita mengenai kapan sekolah dibuka dan pandemi corona berakhir. Baru-baru ini, beredar kabar berita mengenai kapan sekolah di Indonesia mulai dibuka kembali. Berita ini berasal dari informasi yang diberitahukan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di acara Persatuan Insinyur Indonesia atau yang sering juga disebut dengan PII pada hari Rabu 6 Mei 2020. Tahapan tersebut berisi skenario pembukaan industri, toko, pusat perbelanjaan, hingga kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam tahapan pemulihan ekonomi, skenario tersebut dirinci menjadi 5 fase, yaitu fase yang pertama dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Industri dan jasa bisnis ke bisnis dapat beroperasi dengan social distancing, persyaratan kesehatan, jaga jarak, termasuk pakai masker. Toko, pasar, dan mal belum boleh beroperasi, dikecualikan untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Lalu, sektor kesehatan full beroperasi dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Lalu ada kegiatan lain sehari-hari atau outdoor. Dilarang berkumpul ramai, maksimal 2 orang di dalam satu ruangan. Belum diperbolehkan olahraga outdoor. Fase yang kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Juni, meliputi toko, pasar, dan mal. Diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor atau protokol baru ketat. 1. Pengaturan pekerjaan. 2. Melayani konsumen. 3. Tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai. Usaha dengan kontak fisik, salon, spa, dan lain-lain belum boleh beroperasi. Lalu, kehidupan lain sehari-hari outdoor. Dilarang berkumpul ramai, maksimal 2 orang di dalam suatu ruangan, dan belum diperbolehkan olahraga outdoor. Fase yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 15 Juni, meliputi toko, pasar, dan mal tetap seperti pada fase 2. Namun, ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol kebersihan ketat. Yang kedua, kebudayaan. Pembukaan museum, pertunjukan, namun dengan tidak adanya kontak fisik atau tiket dijual online dan jaga jarak. Lalu ada pendidikan. Pendidikan pembukaan sekolah, namun dengan sistem shift sesuai dengan jumlah kelas. Dan kegiatan lain sehari-hari, olahraga outdoor, diperbolehkan dengan protokol. Evaluasi untuk pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial 2 orang sampai 10 orang. Fase keempat dilaksanakan pada tanggal 6 Juli, meliputi pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase 3 dengan tambahan evaluasi untuk yang pertama, pembukaan secara bertahap restoran, kafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan yang ketat. 2. Kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Yang ketiga, traveling keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Lalu yang keempat, kegiatan ibadah, masjid, gereja, pura, vihara, dan lain-lain jumlah dibatasi. Dan yang terakhir, kegiatan berskala masif masih terus dibatasi. Lalu ada fase yang kelima, yaitu fase yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 Juli. Yang pertama, evaluasi untuk fase 4 dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam skala besar. Yang kedua, akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Tentunya, prasyarat wajib dan protokol perilaku dan fasilitas kesehatan tetap berlaku. Jadi, alternatif tahapan tersebut baru kajian internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi, Mamendet, kita perlu untuk patuhi peraturan pemerintah, tetap stay at home ataupun social distancing ya.
Dan jangan lupa untuk tetap mengedukasi buah hati supaya tetap belajar walaupun sedang berada di dalam rumah. Dan juga jangan lupa untuk terus tonton video yang dapat mengedukasi anak usia 2-9 tahun, tentunya hanya di YouTube channel J-Kids. Bye-bye!